Allah kenapa bisa melahirkan? Apakah Allah perlu nyonya, lalu bersetubuh dengan nyonya, lalu hamil, berjanin, lalu janin sudah besar, menjadi sesuatu hidup yang baru, dilahirkan dari rahimnya? Saudara-saudara, jangan memakai konsep yang dicipta untuk dipaksakan kepada yang mencipta. God is the creator. He's the created. The created man must not use our experience, our limitation of comprehending or understanding the truth to be forced and to be fit on God, the one who create. Allah pencipta tidak termasuk segala dalil yang dicipta, sehingga tidak boleh ada orang memikirkan Allah kalau melahirkan berarti Allah perlu nyonya, Allah perlu bersetubuh, Allah perlu seks, Allah melahirkan anak. Ini semua pikiran bersifat menghujat, karena Allah sang pencipta. Allah bukan yang dicipta. Allah tidak pernah dicipta. Maka Allah tidak boleh dimengerti melalui kaidah, melalui dalil daripada dunia ciptaan. Saudara-saudara, lalu apa artinya Allah mempunyai anak? Istilah ini hanya menunjukkan satu-satunya aspek yang paling penting. Berarti anak mempunyai sifat hidup sama dengan bapa. Di mana bapaknya mempunyai sifat hidup apa, anak pasti mempunyai sifat hidup yang sama. Allah mempunyai sifat hidup ilahi, anak pasti bersifat hidup ilahi karena dia anak. Nah, di mana istilah anak muncul memberikan penjelasan kepada kita, anak itu mempunyai sifat hidup sama dengan Bapa. Nah, ini artinya sehingga waktu kita melihat, membaca anak Allah yang tunggal, langsung tidak mengetahui dia adalah anak, maka dia adalah Allah. Kalau Allah itu adalah Allah, maka anak itu pasti bersifat hidup seperti Allah. Maka anak Allah adalah Allah. Ini pertama. Nah, saudara-saudara, untuk kalimat pertama saya sudah jelaskan. Yang disebut anak berarti mempunyai sifat hidup sama dengan yang melahirkan dia. Saudara-saudara, anak manusia? Iya. Anak manusia itu manusia? Pasti. Saudara bilang, mana bisa Yesus anak Allah? Dan Yesus juga adalah Allah. Kalau dia Allah, dia bukan anak Allah. Kalau dia anak Allah, dia tidak mungkin Allah. Justru kamu salah. Karena yang disebut anak daripada hidup apa, pasti mirip dengan hidup itu. Anak kucing itu kucing, anak sapi itu sapi, anak singa itu singa, anak manusia itu pasti manusia. Anak Allah adalah Allah. Nah, ini dari sudut ini kita mengerti logikanya. Is Jesus God? Yes. Is Jesus Son of God? Yes. How come He at the same time God, at the same time Son of God? Saya langsung menjawab, are you a man? Yes. Are you begotten by man? Yes. Are you son of a man? Yes. Are you a man? Yes. Are you son of man? Same. Saya manusia. Saya sekaligus anak manusia. Semua 1, 2, 3. Saya manusia. Sekaligus saya anak manusia. Apa itu orang Kristen? Kata Yesus Allah. Kok Yesus anak Allah? Justru anak Allah itu Allah. Sama seperti anak manusia itu manusia. I'm a man, son of a lion. No. Akulah manusia, anaknya singa. Nah, mungkin. Aku manusia, saya anak manusia. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Allah. Sama. Bedanya Allah dan anaknya tetap satu Allah. Manusia dan anaknya dua manusia. Bagaimana tidak manusia? Manusia melahirkan manusia, dua manusia. Diterapkan kepada Allah. Allah melahirkan anak, tetap satu Allah. Karena Allah itu roh, manusia bertubuh yang berdaging dan darah. Di dalam tubuh berdaging dan darah
Saya melahirkan seorang anak. Anak itu berdaging dan berdarah. Anak itu satu orang. Saya orang. Saya adalah orang. Anak yang dilahirkan orang juga adalah orang. Tapi anak yang dilahirkan orang adalah orang lain. Sedangkan Yesus adalah Allah. Dia dilahirkan Allah. Kenapa bukan Allah lain? Dia tetap adalah Allah yang tunggal. Karena dia adalah roh. Father is spirit. The Son is spirit. And the Holy Spirit is spirit. The three person of the Spirit of God is one God. Three person. And becomes one spirit. Allah Bapa, roh. Allah Anak, roh. Allah Roh Kudus, roh. Tiga pribadi. Satu Allah. Dan semua bersifat roh. Semua adalah Allah. Yesus adalah anak Allah. Karena dia bersifat sama seperti Allah. Sifat yang sama ini khusus di dalam sifat kekekalan. Sehingga di dalam Yohanes pasal 5 dikatakan, sebagaimana Allah ada hidup pada sendiri, juga dikaruniakan kepada anaknya mempunyai hidup pada sendiri. Father has a life in himself. He also give his son to have a life in himself. Hidup yang ada pada Yesus Kristus, hidup ada pada sendiri. Sama seperti Allah yang memiliki hidup ada pada sendiri. Nah, saudara-saudara, Yesus anak Allah. Ini kepercayaan yang unik dalam kekristenan yang tidak ada pada agama yang lain. Dan di sini dikatakan anak, sudah kita jelaskan, kedua yang dilahirkan. Kenapa perlu tulis dilahirkan? Bukankah dengan sendirinya anak pasti dilahirkan? Kelahiran Yesus oleh Bapa lain dengan kelahiran manusia oleh manusia. Karena manusia perlu jenis lelaki menikah dan bersetubuh sama yang perempuan baru melahirkan. Yesus adalah Allah yang bersifat roh, melahirkan secara keadaan eksistensi diri, melahirkan tanpa ada pernikahan yang ada seks atau ada kelamin yang lain. Dan di sini keunikan istilah kedua, dilahirkan, yang sekarang saya menjelaskan. Why Jesus is called the begotten Son of God. Dilahirkan. Pada waktu Alkitab mengatakan Allah melahirkan anaknya. Ini tidak hubungan dengan seks, tidak relasi dengan dua kelamin yang bersatu, lalu baru menjadi berjanin di dalam rahim, terjadi pertemuan akan sperma dengan telur, akhirnya menjadi membuahi, akhirnya berjanin, lalu menjadi sesuatu hidup yang baru. Tidak. Allah adalah roh dan dia sang pencipta. Tidak boleh menaruh Allah di bawah dalil ciptaan. Tidak boleh membatas Allah ke dalam wilayah ciptaan. Tidak boleh mempersamakan Allah dengan yang lain semua yang dicipta. Allah itu pencipta. Sang pencipta melahirkan anak di dalam naungan, di dalam pangkuannya dia sendiri. Ini suatu keistimewaan yang tidak ada pada dunia biologi. Itu sebab our God begets his son in eternity. Nah, di dalam semua bapa gereja, seorang bernama Origen, O-R-E-G-E-N. Origen mengatakan the son was born in eternity. Ini namanya the eternal generation, eternally generated. Dilahirkan di dalam kekekalan. Apa arti dilahirkan di dalam kekekalan? Sebelum segala sesuatu diciptakan, sebelum alam semesta berada, hanya ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam tiga menjadi satu. Satu yang memiliki tiga. Tiga pribadi keutuhan satu Allah ini. Pribadi kedua diizinkan Allah untuk keluar daripada dia dan menjadi pribadi yang berada di luar diri pribadi Allah. Itu namanya dilahirkan. Eternally generated. Secara kelahiran kekekalan. Nah, ini masih sulit dimengerti. Dengar baik-baik.
Allah melahirkan anak di dalam kekekalan ini sulit diterima karena manusia diganggu oleh kalau demikian maka sebelum Allah Bapa melahirkan Kristus, Kristus tidak ada. Sebelum pribadi pertama melahirkan pribadi kedua, tidak ada pribadi kedua. Salah. Nah sekarang saya menjelaskan titik-titik yang sulit ini. Semua kesulitan doktrinal. Saya berpikir berpuluh-puluh beratus-ratus jam. Nah akhirnya saya mendapatkan bantuan Roh Kudus dan pertolongan kitab suci, mengerti sebagian yang paling inti, paling substansi, yang paling perlu untuk kita beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, Allah melahirkan Kristus. Bukankah berarti Allah ada dulu? Setelah dilahirkan anak baru ada. Nah ini adalah konsep manusia. Sehingga saudara-saudara, saya membaca dan di dalam salah satu buku tulis seorang namanya Titianus. Titianus seorang apologet di dalam abad pertengahan di Italia. Dan dia mengatakan bukanlah seperti ini. Yesus Kristus bukan mulai berada setelah dilahirkan. Engkau bilang kalau tidak bagaimana? Saya baru ada setelah saya dilahirkan ibu kan. Sebelum saya dilahirkan ibu, bapak saya ada. Lalu setelah saya dilahirkan, saya baru ada. Biasanya begitu kan? Betul tidak? Saudara-saudara, di dalam kelahiran Kristus dari Allah Bapa, Titianus mengatakan tidak. Kalau Yesus sebelum dilahirkan tidak ada, Bapa ada dulu. Saya mau tanya, dia Bapa siapa? Belum ada anak, saya Bapak. Bapak siapa? Belum ada anak kok. Jadi itu tidak mungkin. Titianus mengatakan Bapak menjadi Bapak karena anak saat yang sama menjadi anak. The time when son was begotten, that is the time father can be called father. Bapak disebut Bapak ada terhadap anak yang disebut anak. Anak disebut anak karena menghadapi Bapa sebagai Bapa. Sebelum Yesus, anak Allah dilahirkan di mana? Di dalam diri Allah, yang akhirnya setelah kelahiran terjadi, yang induk akan disebut Bapa, yang dilahirkan disebut anak. Nah, Titianus mengatakan dengan demikian Yesus bukan sudah dilahirkan baru ada. Karena sebelum dilahirkan di dalam kekekalan, dia berada di dalam Bapa. Bapa ada di kekekalan. Anak ada di dalam Bapa yang ada di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan Allah sudah ada. No beginning. Itu sebab di dalam Injil Yohanes pasal 1 mengatakan, in the beginning there was words. The word was with God. And the word was God. Pada mulanya adalah firman. Firman beserta dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Di situ tidak bisa mengatakan sebelum sepermulaan. Yang sebelum permulaan itu apa? Tidak ada. Permulaan itu bertitik pertama. Ini adalah permulaan kapital besar. Bukan permulaan seperti Kejadian pasal 1. Pada permulaan Allah mencipta langit dan bumi. Itu permulaan langit dan bumi. Kalau tidak ada cipta, tidak ada langit dan bumi. Maka Allah di dalam permulaan langit dan bumi, dia menjadi lebih mula dari permulaan waktu. Lebih mula dari permulaan ciptaan. Lebih mula daripada mulanya langit dan bumi. Itu Allah. Dan Allah sendiri bagaimana? Allah mempunyai permulaan Allah sendiri yang lebih mula dari segala permulaan yang dicipta oleh Allah. Itu the beginning of no beginning. The beginning which is prior to all beginning. That the beginning of God existence. Dari waktu itu, yang disebut waktu itu sudah kita periksa. Pada waktu itu, waktu belum dicipta. Sehingga Allah ada pada dirinya sebelum ada segala sesuatu. Itu namanya permulaan Allah. Jadi saya percaya istilah daripada Kejadian pasal 1, pada permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Itu permulaan
Bumi dan langit dicipta oleh Allah, baru ada permulaan waktu. Tapi diri Allah lebih mula daripada permulaan waktu, permulaan ciptaan, permulaan tempat, permulaan segala yang dicipta oleh Allah. Itu adalah permulaan di dalam Yohanes pasal 1. Pada permulaan, itu permulaan alam? Tidak. Permulaan Allah adalah Allah. Dan di dalam diri Allah yang kekal itu, Allah menghendaki sebelum cipta segala sesuatu, ada pribadi kedua yang berada di dalam, keluar dari dia sebagai anak tunggal yang dilahirkan. Itu namanya the only begotten Son of God. Jadi waktu pribadi kedua yang berada di pribadi pertama sekarang keluar, itu disebut lahir. Kenapa tidak disebut cipta? Karena ciptaan dari tidak ada menjadi ada. Lahir dari ada menjadi ada di luar, tidak lagi di dalam. Yesus di dalam diri Allah. Sekarang karena lahir menjadi di luar diri Allah, keluar dari dalam menjadi muncul di luar, ini lahir. Tetapi dari tidak ada menjadi ada, itu namanya cipta. God create the universe out from nothingness. Creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, ini cipta. Dari ada di dalam untuk menjadi dia ada di luar, ini namanya lahir. Saudara-saudara, kita jelas dengan perbedaan istilah sedikit-sedikit di dalam realita yang begitu banyak, kita baru mengerti Alkitab. Lalu engkau mengatakan, kenapakah dari dalam sudah ada? Memang Kristus sebelum dunia dicipta sudah beserta dengan Allah pada mulanya, menyertai Allah, dirinya Allah, tapi dia berada dengan Allah, menyertai Allah. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus disebut anak, yaitu sifat Allah yang sama, yang dilahirkan, berarti pernah terjadi sesuatu keluar daripada Allah yang tadinya ada, sehingga disebut lahir. Nah, saudara-saudara, pada saat Bapa itu disebut Bapa, berarti secara relatif dia menghadapi anak. Pada waktu anak disebut anak, berarti secara relatif dia menghadapi Bapa. Jadi when son is called son, that is a father. When father is father, that is relatively that is son. Nah, Allah Bapa dan Allah anak begitu berpisah dan keluar dari dalam, langsung satu disebut Bapa, satu disebut anak. Jadi Allah menjadi Allah Bapa dan Allah anak melalui kelahiran Kristus di dalam kekekalan. Ini rahasia yang luar biasa. Dan saya percaya kalau ini bukunya ditulis dengan begitu jelas, engkau tetap malas baca. Karena ini memakai pikiran, memaksa kita tak habis-habis memikir, baru mengetahui rahasia di dalam hal ini.